look up, see the glow of a star 1,000,000 miles away, so far away, so distant, so weary, isolated, divided, tired, months of waiting, months of longing, looking for an answer, looking for hope. When the light has faded and our anxiety has grown, you can still hear it. Don't be afraid. For to us a child is born, to us a son is given. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel. He is the path in a world that's lost its way. He is the thrill of hope to this down, disheartened world. He is the light that even darkness bows to. He is what our weary hearts have longed for. He is the sound of hope, conquering all our fear. He is God with us. His name is Jesus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Firman Tuhan berkata, masuklah ke pelataran Tuhan, ke gerbang Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita bersuka-suka di hadapan Tuhan. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya.
bersuka sebab Dia girakanku. Tepuk tangan atas kepala kita ya. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia Sekali lagi, lambaikan tanganmu. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Semuanya masih bersuka? Hey, Lebih semangat lagi memuji Tuhan. yes Tuhan, yes. Ajar Kau Tuhan dalam hidup kami. Semua yang melompat, semua yang menari, kita jadi baik bagi Tuhan kita. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
kita siapkan hati kita. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi.
Tuhan, kami mau menyembah-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami mau menyembah-Mu dengan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu bukan hanya dengan pujian kami, tapi dengan seluruh hati kami. Hati kami yang lembut untuk mendengar firman-Mu. Hati kami yang mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau berbicara Tuhan saat ini dari hati ke hati di tempat ini. Engkau mengenal setiap pergumulan kami. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal apa yang tersimpan jauh di dalam diri kami yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan pada saat ini bekerjalah Tuhan. Biarkan firman-Mu bekerja menjamah hati setiap kami Tuhan. Menyembuhkan luka-luka hati kami, menjawab segala pergumulan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami yang siap menerima firman-Mu, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu sebagai korban syukur persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih. Saya diberi kesempatan kembali untuk ada di tempat ini, membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semua di tempat ini, juga Bapak Ibu yang ada di kanal YouTube. Saya diingatkan oleh pujian ini ya, tentang korban syukur kita kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir kita memberikan penyembahan, persembahan kepada Tuhan itu berupa uang, materi, berupa puji-pujian yang indah, yang walaupun itu memang benar, berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita lupa bahwa hati kita itu adalah persembahan utama kita. Juga hati kita yang lembut, hati kita yang menerima dibentuk oleh Tuhan, hati kita yang mau menerima firman Tuhan, itu adalah suatu persembahan yang berharga bagi Tuhan. Maka mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Topik firman Tuhan pada saat ini ialah tentang kepoisme. Kepoisme ya. Kalau dulu zaman kita sok tahu, mungkin yang umurannya seumuran saya sok tahu. Sekarang tuh milenial kepoisme, saya nggak tahu rootnya dari mana Pak, ini etimologinya. Dapat kata kepo ya, mungkin suatu saat Pak Fandi bisa ngomong ya. Tapi saya rasa ini sangat relate, kalau orang milenial itu bilangnya relate. Ini sangat berhubungan dengan keadaan kita di sekitar kita. Anak-anak milenial itu kadang-kadang unik ya, mereka suka mengekspos segala sesuatu di sosial media. Sakit sedikit, infusnya difoto, diupload ya. Terus segala sesuatu yang mereka lakukan diupload ya, diekspos. Tapi giliran kan ada orang tanya-tanya, ada orang apa, kamu kepo loh. Maksudnya gimana? Kamu mengekspos dirimu sendiri, tapi kalau ada orang ingin tahu, jawabnya kepo ya. Gurunya pengen tahu, kamu kemarin nggak ngerjain homework kenapa? Misnya kepo Nah, seperti ini. Apakah ini HP saya? Ternyata tidak. Oke. Nah, maka saya mau bicara tentang kepoisme ya. Saya nggak bicara yang muluk-muluk tentang urapan, tentang kepoisme. Begini Bapak Ibu Saudara, kadang di gereja kita diajarkan untuk saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi, dengan jemaat lain saling mengasihi. Tetapi kadang kita tidak diajar cara praktisnya. Praktisnya bagaimana mengasihi itu. Communication skillnya bagaimana, kemampuan komunikasinya bagaimana, sehingga orang itu bisa tahu kita mengasihi mereka. Kadang kalau salah paham, niatnya mengasihi disangka kepo, disangka cari muka misalnya, seperti itu. Maka pada saat ini saya ingin kita belajar sama-sama hal sederhana, hal ringan, tetapi sebenarnya sangat penting dalam sebuah fellowship. Banyak fellowship, persekutuan sesama orang Kristen yang pecah atau retak gara-gara masalah ini. Kepoisme, mengasihi atau menghakimi. Dan malah seringkali ini terjadi pada orang-orang Kristen yang merasa rohaninya sudah tinggi, merasa lebih baik dari yang lain, merasa sudah tahu segalanya ya. Jadi suka pengen tahu, pengen intervensi ke kehidupan orang lain secara agresif ya, karena kan aku tuh tahu ya apa yang terbaik bagimu, karena aku hidup dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, jatuhnya gak kita membantu orang lain, tapi kita menjadi batu sandungan atau syak bagi orang lain. Makanya pada
Saat ini saya akan berbicara tentang kepoisme, mengasihi atau menghakimi. Jangan-jangan jatuhnya bukan mengasihi tapi menghakimi. Oke. Apakah bisa ke next slide, Pak? Bisa dibantu? Oh, ya. Bisa ke next slide? Saya agak kesusahan dengan remote-nya. Oke. Nah, Christmas is coming, sebentar lagi Natal ya. Kalau Natal sebagaimana hari raya lain, kalau Natal itu biasanya kita berusaha berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Bisa? Oke, terima kasih. Bisa kita berharap bisa berkumpul dengan keluarga, bisa teman-teman kita. Tetapi ada enggak yang sebenarnya aku tuh malas loh kumpul sama keluargaku. Kenapa? Aku malas ketemu tanteku yang satu itu. Kenapa? Kepo, ya. Kepo, reseh. Suka-sukanya tanya, kamu sudah nikah belum? Kalau waktu sudah nikah tanya, kamu sudah punya anak belum? Punya anak satu tanya, kapan kamu nambah anak kedua? Nah, sudah punya anak kedua, laki-laki semua terus tanya, kapan kamu punya anak perempuan? Loh enak loh punya anak perempuan, tak kasih tahu. Nah seperti itu. Sudah punya anak perempuan tanya lagi, anakmu sekolah di mana? Loh kok sekolah di situ? Harusnya tuh sekolah di sini. Kamu tahu nggak? Kamu tuh sekolah di situ. Nah pernah nggak irritated istilahnya? Irritated, risih dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kita malas kalau harus menghadiri acara Natal keluarga misalnya. Atau ketemu dengan teman-teman alumni gitu ya, di acara Natal sama-sama, tapi kita reseh ketemu teman yang satu itu soalnya kepo, tanya, kamu kerja di situ gajinya berapa? Kok kamu mau sih kerja di situ gaji segitu? Kok kamu mau sih jadi guru? Padahal kamu dulu waktu SMA pinter. Nah itu sering saya dapat dia. Kamu tuh jadi guru, kamu tuh harusnya tuh ngelamar di sini toh, jadi gini, gajinya tuh bisa gini, 2 digit, gini. Nah seperti itu. Loh, kamu kan nggak tahu kenapa aku mengambil profesi seperti ini ya. Kita kadang punya teman-teman kayak gitu juga, yang kadang bikin kita risih untuk datang ke acara sama-sama, termasuk event itu acara Natal yang katanya saling mengasihi, Natal menyebarkan kasih malah menyebarkan kepo, menyebarkan kepo ya Bu ya, menyebarkan nyinyir ya. Kadang kita malas ketemu salah satu orang dalam anggota keluarga kita, keluarga besar kita karena seperti itu, atau salah satu teman kita karena seperti, atau saat datang ke gereja kita malas, aduh ketemu tante ini gak usah dideketin, tanyanya macam-macam. Terus kamu tahu nggak, Pak Andi pasti pengalaman ya, kamu beli keyboard apa? Loh kok keyboard itu, ini keyboard yang ini loh, ini gini. Aduh, aku kalau diajak omong-omong itu nggak selesai misalnya seperti itu. Nah kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak seperti itu, tapi juga bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu dengan kasih. Maka kita mau belajar tentang kepoisme pada saat ini. Oke, unsolicited advice ya. Saya tuh jarang mendengar istilah ini ya. Saya mendengar istilah ini pada suatu waktu saya dikasih. Jadi saya dapat inspirasi khotbah ini saat saya dikasih tema sebuah komunitas majalah digital wanita ya. Saya disuruh menulis tentang unsolicited advice. Apa itu? Oh kayak gini ya. Ternyata ini menarik untuk dibahas, dan ini sangat relate kalau dibahas waktu kita mendekati Natal. Saat dimana kita harus mudik, bertemu keluarga, saat kita dimana harus bertemu dengan banyak orang, teman-teman lama kita mungkin di kampung halaman. Kita mau bicara tentang unsolicited advice. Apa itu? Nasihat yang tidak diinginkan. Nasihat yang tidak diinginkan. Memberi nasihat itu baik. Tuhan sudah ngomong dalam Alkitab, nasihatilah satu sama lain, tegurlah satu sama lain. Tapi bila tidak diberikan di saat yang tepat, jatuhnya malah bisa menghakimi. Dan bila dituntun oleh ambisi kita sendiri, bila tidak dituntun oleh Roh Kudus, hasilnya malah menghakimi. Hasilnya jatuhnya pada kepo ya. Banyak bukan hanya pertemanan, tapi keluarga yang menjauh ya, keluarga yang menjauh. Itu loh mertua aku kepo banget ya, sukanya ngasih tahu ini, aku tuh sudah tahu ya. Sudah tahu semuanya, jadi risih, malas ketemu mertuanya karena hal-hal seperti ini, nasihat yang tidak diinginkan. Maka pada sore hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sih supaya kita tuh bisa menasihati tapi tanpa menghakimi mereka, dengan kasih, sehingga mereka merasakan kasih kita ya. Mari kita bersama-sama belajar. Jadi mengapa sih orang suka memberi nasihat itu, mengapa?
Yang pertama saya katakan kepribadiannya ya. Kalau orangnya ekstrovert gitu, ketemu siapa saja langsung cerita banyak gitu ya. Wah, aku itu gini langsung gini. Tapi kalau orangnya introvert kayak saya gitu, duduk di pojokan, diem. Sampai tadi Pak siapa bilang, Miss disapa loh Bu. Iya saya tahu. Saya tuh duduk diem ya. Saya tuh cenderung diem. Kalau ketemu orang asing diem. Butuh lama untuk dekat dengan orang, butuh lama untuk percaya dengan orang ya. Bahkan rekan kerja saya yang sudah bersama-sama bertahun-tahun mungkin tidak tahu semua dengan diri saya. Tapi ada orang yang begitu ketemu orang langsung, kamu tahu enggak? Aku tuh gini cerita gini. Biasanya dia juga orang yang suka berinteraksi dengan orang, langsung memberi nasihat gini. Tapi ada orang yang tetap diam kayak gitu. Jadi kadang ini tergantung dengan kepribadiannya. Ekstrovert, orang yang gampang terbuka sama orang lain, termasuk terbuka juga memberi pendapat bagi orang lain. Tapi ada orang yang menarik diri, suka diam, butuh waktu lama. Kalau mau ngomong sama orang tuh mikir dulu, kalau aku ngomong gini pantas nggak ya, malah jadinya nggak ngomong ya. Itu orang introvert. Jadi punya semangat gemar menolong, didorong kuat rasa pertemanan dan persaudaraan yang kuat. Jadi orang memberi nasihat itu positif memang, itu bukan jelek ya, positif. Jadi dia suka menolong orang lain, gemar menolong. Memang dia punya rasa pertemanan yang tinggi, punya rasa persaudaraan yang tinggi. Tiap ada orang susah tuh pengennya datangi gitu. Ada orang cemberut sedikit pengennya datangi, pengen tahu kamu kenapa, ada apa, rumahmu kenapa, anakmu gimana kabarnya gitu ya. Memang itu pembawaannya dan itu positif, itu tidak jelek ya. Itu positif dan itu tidak jelek. Akan tetapi kita juga harus hati-hati bahwa ada orang yang suka memberi nasihat pada orang lain karena motifnya itu berasal dari kebutuhan dirinya sendiri untuk merasa dianggap lebih kuat dan lebih tahu, bahkan kecenderungan untuk mendominasi kehidupan orang lain. Ada orang yang memang disorder, saya menyebutnya, suka mendominasi kebutuhan orang lain. Dia masuk di suatu ruangan, dia ingin dianggap dirinya penting, dia ingin dianggap dirinya tahu. Terlebih lagi dalam hal rohani dia mau dianggap dirinya lebih rohani ya. Aku tuh lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan. So aku dapat ngasih tahu kamu apa maksud Tuhan dalam hidupmu, misalnya seperti itu. Ya memang ada orang-orang tertentu yang punya karunia sama Tuhan seperti itu. Orang-orang yang punya karunia pastoral dan pengembalaan seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati. Apakah itu berasal dari ambisi kita sendiri untuk mendominasi kehidupan orang lain? Pernah enggak ketemu seperti itu ya? Pengen mendominasi kehidupan orang lain. Ada mertua yang masih ingin mendominasi kehidupan anaknya, atau ibu yang masih ingin mendominasi kehidupan anaknya, ngasih tahu kamu harus gini. Ada teman yang ingin mendominasi kehidupan temannya, pengen ngatur, kamu tahu enggak, kamu harusnya ambil gini gitu. Atau ada keluarga yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Apakah itu muncul karena kita pengen menolong atau memang ada sesuatu dalam hidup kita yang kita tuh pengen selalu mendominasi, pengen selalu tampak bahwa kita tuh lebih pintar, lebih rohani, lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita harus hati-hati dan mengecek diri kita sendiri. Jadi kita perlu tahu bahwa kita perlu kerendahan hati untuk berjalan dalam hikmat Tuhan saat kita memberi nasihat pada orang lain, bahkan saat maksud kita sebenarnya baik. Kita perlu bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus. Kita perlu kepekaan Roh Kudus saat kita memberi nasihat bagi orang lain, walaupun maksud kita baik. Karena saat cara komunikasi kita tidak baik, saat kita terburu-buru tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan dulu, tidak mau peka dengan Tuhan, kapan aku harus ngomong, bisa-bisa kita jatuhnya disangka kepo loh, atau menghakimi ya. Jadi kita harus punya kepekaan seperti itu. Nah, firman Tuhan dalam Alkitab telah memberi banyak panduan buat kita. Kita mau lihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ini kalau dalam Alkitab dalam bahasa Inggris bilangnya mind your own business ya. Mind your own business. Saya nggak tahu Adlero atau Holy masih ingat nggak, bisa suka ngomong gitu, suka marahin anak yang suka jalan-jalan kemana-mana ya. Hati-hati loh dengan kepoisme itu. Kadang anak-anak yang suka
saya mengamati begini, ada anak-anak yang suka ngurusin urusan orang, maksudnya kamu ngerjain apa gini, dia keliling terus, tapi dia lupa sendiri apa yang harus dikerjakan. Jadi saat pikiran kita terlalu tersita pada orang lain, kita lupa pada fokus hidup kita. Makanya Tuhan bilang di sini, Rasul Paulus ngomong sama jemaat Tesalonika di sini, mind your own business, ya, mind your own business. Saya nggak tahu di Tesalonika ini jemaatnya seribut apa ya, mungkin isinya cuma pagi-pagi habis masak ya keluar ngomong itu tangganya, kamu tahu mbak gitu atau apa ya, sampai Paulus bilang anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita untuk hidup tenang, mengurus persoalan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, hidup kita itu lebih tenang kalau tidak terlalu banyak ngurusi orang lain. Tanpa diminta loh ya, tanpa diminta. Maksudnya kalau diminta ya kita harus memberi bantuan. Tapi kalau suka mengurusi orang lain tanpa diminta, nah itu hidup kita sendiri tidak tenang ya. Kita akan kehilangan fokus ya. Jadi hidup tenang dengan mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ya. Kemudian di sini dikatakan lagi menjauhi kepo dengan urusan orang lain, apalagi ikut campur tanpa diminta. Ikut campur tanpa diminta. Kita harus hati-hati dengan masyarakat sekarang ini. Seperti yang saya bilang, generasi milenial itu generasi yang sensitif, suka mengekspos diri sendiri, tapi saat ditegur atau diintervensi bilangnya, kepo kamu suka ikut campur urusan orang lain. Jadi kita harus tahu saat-saat yang tepat kita bicara sama seseorang, kita intervensi dalam kehidupan seseorang. Kemudian fokus memperbaiki hidup kita sendiri. Fokus dulu memperbaiki hidup kita sendiri. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi berkat? Karena saya percaya bahwa saat kehidupan kita baik dan memancarkan kemuliaan Tuhan, maka tanpa menasehati, tanpa kata-kata, orang yang melihat kehidupan kita akan terberkati. Tuhan selalu punya cara berbicara dan menasehati orang lain melalui kesaksian hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, teladan kita itu berbicara lebih banyak dari kata-kata kita, ya, dari khotbah-khotbah saya, dari khotbah-khotbah kita. Teladan hidup Bapak Ibu berbicara lebih banyak. Cara Bapak Ibu memperlakukan orang lain itu membekas begitu banyak dalam diri orang lain daripada kita memberi nasihat berkata-kata pada orang lain. Ya. Next kita akan lihat bersama-sama dalam Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya nggak tahu apakah Pak Fandi pernah ngasih tebakan seperti ini. Kita punya berapa mulut? 1. Telinganya ada berapa? 2. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan sudah mendesain anatomi tubuh kita, kanan kiri dikasih telinga, tapi mulutnya cuma di depan nggak di belakang ada. Jadi jangan ngomongin orang di belakang ya. Itu menyalahi desain Tuhan. Mulutnya ada di depan bukan di belakang, nggak boleh ngomongin orang di belakang, misalnya seperti itu. Tuhan sudah mendesain telinga kita 2 untuk kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya, untuk kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya percaya ya, Tuhan itu saat menciptakan sesuatu tuh pasti ada maksudnya. Pasti ada. Kenapa tangan seperti ini? Kenapa dahi seperti ini? Kenapa rambut seperti ini? Kenapa di hidung ada rambutnya? Anak saya pernah tanya, kenapa kok di hidung ada rambutnya ya Mah? Ya itu untuk menyaring kotoran. Semua bahkan hal-hal dalam tubuh kita yang kita anggap tidak berguna, ternyata semuanya itu punya guna dan semuanya itu punya makna. Bahwa Tuhan itu mau manusia itu seperti ini. Begitu juga dengan 2 mata saya, ya, 2 mata kita untuk kita lebih banyak melihat orang lain, 2 telinga kita banyak mendengar, tapi mulut cuma 1, ya. Ngomongnya dikurangi ya. Nah, berilah waktu yang lebih untuk mendengarkan orang lain dengan empati daripada berbicara untuk didengarkan. Mendengarkan orang lain dengan empati. Begini Bapak Ibu,
Saya pernah ketemu orang yang kalau mendengarkan orang lain tidak berusaha menyerap informasi, tapi berusaha mencari jawaban, ya, untuk memojokkan orang itu, untuk mematahkan argumen orang itu, ya. Jadi dia tidak mengerti. Akhirnya komunikasinya nggak connect. Dan saya percaya kalau yang seperti itu bukan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang teratur. Dia pasti akan ngasih tahu, dengarkan dulu, dia mau cerita sedihnya, dengarkan dulu. Tapi yang ini pasti dituntun oleh otaknya sendiri, karena dia tuh cuma mendengarkan orang untuk menjawab, ya. Kayak kalau kita mau pelajaran presentasi itu kan, kita kalau sudah ada dosen ngomong, saya nggak tahu kenapa ya, saya tuh kalau presentasi ada ditanyaan dosen tuh langsung kayak hitam semua, gelap semua pikiran saya, blank gitu. Mungkin Pak Fandi bisa ngajari saya nanti kalau ujian tesis gimana, setiap ada dosen tanya itu langsung blank pikiran saya, kayak semua pengetahuan itu tersedot lenyap gitu, ya. Karena kita mendengarkan untuk bingung mencari jawaban, ya, kita untuk tidak mendengar untuk tahu dia itu sebenarnya yang dirasakan apa, ya. Tuhan tuh pengennya dia kayak gimana, ya. Tuhan tuh sedang ngapain dengan hidupnya saat dia cerita. Tapi kita cuma, nanti mau tak jawab seperti ini, ayat seperti ini biar kelihatan rohani, ya. Biar kelihatan aku pintar. Nah, bukan mendengar untuk berempati, tapi mendengar untuk menjawab, cari jawaban supaya kelihatan itu tadi, yang tadi di depan tadi, supaya kelihatan lebih pintar, lebih unggul dari orang lain, ya. Kemudian mendengar dengan sepenuh hati, menyediakan diri untuk menyerap segala isi hati orang lain. Jadi harus lebih banyak mendengar untuk menyerap isi hati orang lain, sedihnya orang lain itu. Bapak Ibu Saudara, di kebaktian yang lalu saya mewawancarai ibu-ibu yang suaminya meninggal karena COVID, ya. Di situ saya tidak boleh ngasih pendapat, saya nggak boleh ngasih pendapat karena saya cuma menyerap informasi. Tapi dengan menyerap saja, dengan mendengarkan saja, saya tuh bisa menangis bersama-sama dengan mereka. Sampai rumah tuh rasanya saya bisa merasakan beban hidup mereka, ya. Sampai sekarang saya masih merinding kalau ingat pembicaraan saya dengan mereka. Hanya dengan mendengarkan, kita dapat mengerti betapa besarnya kasih Tuhan pada orang di sekitar kita. Apa maksud Tuhan dalam hidup orang di sekitar kita? Dengan mendengarkan kisah hidupnya, bukan mendengarkan untuk mencari jawaban supaya kelihatan lebih pintar dari yang lain, ya. Kemudian bukan mendengar tapi pikiran kita sibuk merancang nasihat supaya dipandang hebat oleh orang lain, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya dalam Mazmur 15 ayat 23 dikatakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya itu susah sekali. Kita mau punya gelar setinggi apapun, bisa bahasa apapun, tapi kalau tidak dituntun Tuhan untuk tahu pada saat ini aku harus ngomong apa, kita tidak akan bisa menjalin komunikasi yang baik, menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Maka sangat perlu sekali kita mengembangkan kepekaan seperti ini. Mengembangkan kepekaan apakah saat itu seseorang dalam keadaan yang hanya ingin didengarkan saja, dan kapan emosinya sudah cukup stabil untuk dapat menerima nasihat, ya. Kalau kita di psikologi diajarkan kalau orangnya sedang histeris, pokoknya sedang agresif, sedang apa, jangan dikasih nasihat dulu. Sama anak-anak juga gitu. Kalau lagi nangis jangan dikasih nasihat. Anaknya lagi tantrum, nangis itu jangan dikasih. Kamu tahu nggak, nangis itu enggak baik. Kamu kalau nangis itu sayang orang banyak, itu enggak bisa, ya. Anak kalau sudah lagi nangis, tantrum, ya, anak saya pernah tantrum sekali di mall Matahari. Matahari, semua anak pasti pernah tantrum, ya Bu. Ya saya nggak tahu kalau anaknya sini baik-baik gitu, lembut-lembut gitu, ya. Kalau anak saya pernah tantrum pertama dan terakhir, tantrum di Matahari, waktu itu Matahari Java Mall, ya. Dia minta sesuatu saya nggak kasih, dia gulung-gulung gitu, saya diemin aja, gulung-gulung gitu sampai manajernya Matahari datang, Bu ada yang bisa saya bantu, biarin aja, ya. Nggak saya kasih, saya biarin aja. Dan itu terakhir kali dia tantrum, pertama dan terakhir kali, karena dia tahu dia nggak akan bisa dapat yang dia mau dengan seperti itu, ya. Dan itu saya nggak nasihati, dia gulung-gulung, kamu tahu nggak kalau kamu seperti itu bikin malu mama, tahu nggak, gini, nggak bisa pada saat seperti itu. Sama dengan orang dewasa, kalau saat dia benar-benar sedang down, sedang agresif, ya, sedang mania gitu, dia nggak akan bisa menerima nasihat.
minta bimbingan Tuhan. Minta bimbingan Tuhan. Kapan kita harus ngasih nasihat pada dia? Kapan kita harus ngomong? Perkataan apa yang tepat pada waktunya? Saya mengenal banyak sekali orang. Saya mengenal banyak sekali orang yang walaupun gelarnya tidak tinggi, yang walaupun gerejanya kecil, bukan pengkhotbah besar, bukan yang maksudnya orang yang jabatannya tinggi, tetapi setiap dia ngomong kayak oh ya, bener ya, kayak tepat pada waktunya. Pilihan katanya dan waktu dia ngomong itu tepat pada waktunya. Dan itu memerlukan hikmat Tuhan. Tapi memerlukan pengetahuan juga, makanya kita belajar pada saat ini. Nah, kemudian kita perlu senantiasa meminta bimbingan hikmat Tuhan dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Makanya adalah baik, bukannya adalah baik ya, wajib, hukumnya wajib. Tiap pagi saat kita berdoa, kita dapat berdoa dengan siapapun Tuhan pertemukan kita pada hari itu. Entah itu tukang sayur, entah itu driver Maxim, entah itu apa ya, tukang galon yang antar air di rumah kita. Dengan siapapun Tuhan akan pertemukan dengan kita hari itu. Kita minta bimbingan Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Minta bimbingan Tuhan untuk setiap interaksi yang kita lakukan. Apalagi saya ya, bertemu dengan anak-anak yang tiap datang tuh tiap hari tuh moodnya beda-beda gitu ya, anak-anak tuh ya. Itu juga harus perlu hikmat Tuhan untuk tahu mereka tuh sebenarnya maunya apa. Karena kenakalan itu bagi anak-anak, kenakalan itu bahasa ya. Kalau kita dalam pendidikan tuh kenakalan anak-anak itu bahasa. Kenakalan mereka tuh sebenarnya teriakan, mereka minta tolong tapi mereka gak bisa ngomong. Ada sesuatu dalam hidupnya yang mereka mau ngomong, aku tuh gak bahagia gitu loh, tapi mereka gak bisa ngomong. Nah, makanya kita sebagai pendidik juga minta hikmat Tuhan, ini tuh maunya apa, pergumulan hidupnya apa, gak cuma melihat kenakalannya saja. Nah, itulah kita perlu hikmat Tuhan dalam setiap interaksi yang akan kita lakukan, yang akan terjadi dalam hidup kita sehari itu. Kemudian ayat Alkitab lain yang memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus menjauhi kepoisme dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, oh ini ayat yang indah sekali ya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita diminta memikirkan semua yang benar, gak mikirin kesalahan orang, gak kepo ya, gak kepo. Ih dia tuh gini-gini ya, pasti karena gini-gini ya, gak kepo seperti itu. Kita diminta memikirkan semua yang mulia, hal yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan ini yang terpenting, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini kita diingatkan bahwa nasihat yang tidak diberikan tepat pada waktunya lebih terkesan seperti kritik yang akan menghakimi bagi pendengarnya. Ingat baik-baik, nasihat yang tidak tepat pada waktunya itu akan menjadi seperti kritik. Kenapa sih aku tuh kalau cerita sama dia dikritik seperti ini, dikritik seperti ini, dikritik seperti ini. Nah, hati-hati ya. Maka sebaiknya kita memberi lebih banyak kata-kata penghiburan, penguatan dan apresiasi. Memberi lebih banyak kata-kata penghiburan, penguatan dan apresiasi daripada ngomong oh, kamu pasti dosanya banyak, kamu seperti itu. Itu mengingatkan saya pada siapa ya? Oh, teman-teman Ayub ya. Teman-teman Ayub itu kan kepoisme dan menghakimi ya. Ayub yang seperti itu, kamu tuh pasti banyak dosa sampai semua hartamu habis. Kamu kan kena penyakit menjijikan kayak gitu. Coba ingat-ingat dosamu itu apa? Kamu banyak dosa mesti. Nah, misalnya seperti itu. Ya jangan sampai kita seperti itu. Maka lebih banyak kata-kata penghiburan, penguatan, apresiasi bagi orang lain, kata-kata positif, menegur di saat yang tepat, mengingatkan di saat yang tepat. Oke, sebentar, saya mau cerita sesuatu ya. Kemarin anak saya yang Tisha mungkin kalau teman-teman di sini agak terganggu jadwalnya ya, kenapa Andi? Aku harus nganterin anakku cewek latihan paduan suara gini-gini. Jadi ada latihan paduan suara di sekolahnya karena sekolahnya children choir-nya itu diminta tampil di Hari Guru Nasional yang katanya akan dihadiri Pak Jokowi ya, tapi ternyata Pak Jokowi itu cuma datang tuh kalau ngomong tok ya, dia nggak akan mau lihat pertunjukan tari-tarian, dia cuma datang ngomong pidato setelah itu pulang gitu ya. Tapi anak-anak tuh latihannya luar biasa, jadi anak-anak tuh tampil sebelum Pak Jokowi datang ya, sebelum Pak Jokowi datang
untuk istilahnya acara hiburan utama untuk para guru-guru dari seluruh Nusantara. Itu latihannya 2-3 jam setiap hari, sampai hari Minggu pun latihan. Sekolah Kristen hari Minggu latihan. Oke, enggak apa-apa ya. Ikut kebaktian yang lain ya. Sampai hari Minggu latihan, itu anak kecil-kecil ya. Tisha yang kecil tuh ya. Saya sampai tiap hari kasih vitamin ya. Apalagi kalau latihan bersama. Latihan bersama tuh semua pengisi acara tuh latihan bisa sampai 5-6 jam. Anak kecil-kecil itu. Pada hari H, yaitu hari Sabtu, Jumatnya itu gladi bersih di Marina. Itu juga pulangnya berangkatnya jam 10 pagi itu harus sudah sampai di Universitas PGRI untuk swab. Setelah itu baru latihan gladi bersih, pulang ke rumah jam 9 malam. Saya tuh sampai nangis gitu ya. Saya tuh sampai nangis, ya ampun anakku kok kayak gini. 9 malam. Itu harus bangun jam 3 pagi untuk di make upin mamahnya ya. Di make upin sambil ngomel-ngomel karena dia enggak suka make up, ya sama pakai baju adat. Itu kerja keras sekali mereka. Dan saya tuh sudah merasa pasti akan ada sesuatu yang mengecewakan. Pasti akan ada sesuatu yang mengecewakan. Suatu performa yang sudah katanya sudah profesional ya, tingkatnya levelnya nasional, latihan berjam-jam, pasti ada yang mengecewakan. Saya cuma berdoa, apapun yang terjadi biarkan anak ini belajar dari prosesnya. Belajar dari prosesnya, benar Bapak Ibu, waktu nyanyi nggak kedengar suaranya itu anak banyak, padahal itu pecah suaranya padahal bagus sekali, anak-anak kecil bisa pecah suara 1, 2, 3, dan itu mereka nyanyi keras sekali, itu nggak kedengar karena mic-nya kurang ya. Wah, orang tua di grup tuh sudah protes, kok suaranya nggak kedenger nih? Iya kan, itu streaming di YouTube ya, YouTube-nya jelek lagi, ini YouTube-nya sudah kalah semua di sini ya. Saya tuh sampai heran, ini YouTube-nya Pak Fandi sama Bu Juli di sini udah kualitasnya kalah. YouTube-nya tuh just audionya tuh suaranya pecah, dan waktu anak-anak nyanyi nggak kedenger suaranya semua. Sedih ya, orang tua tuh banyak sedih, terus di grup ada protes gitu. Tapi pelatihnya cukup sabar. Waktu malam hari sudah tuh pelatihnya ternyata menjelaskan bahwa mic-nya memang kurang Bu, terus dia ngomong, loh Pak bawa mic sendiri toh dari sekolahan. Terus si pelatihnya cuma hehehe, sebenarnya panitia sudah ada Bu, tapi ternyata oleh pas pampres diminta dikurangi ya. Jadi kalau ring satu tempat dekatnya Pak Presiden di panggung itu enggak boleh ada banyak berseliweran kayak gini. Enggak boleh ya. Gamelan masih boleh, mic-nya banyak itu kan kalau choir anak segitu kan mic-nya harus banyak sekali ya Pak Andi ya, di atas tuh harus ada mic kayak gitu. Enggak, mic-nya cuma 2 aja, mana kedenger ya, satu Marina itu akhirnya enggak kedengaran sama sekali. Tetapi orang tua tuh sudah di grup kan sudah pada gitu ya, tahu-tahu kan sendiri mamah-mamah kayak gimana ya Bu ya, wah anakku enggak denger loh gimana. Tapi anak-anak tuh pulangnya happy. Kenapa pulangnya happy? Ternyata anak-anak itu saat selesai, saat Pak Presiden pulang, mereka tuh masih di pinggir, masih nyanyi lagu himne guru dan terima kasihku. Dan waktu itu didatangi Pak Ganjar katanya. Terus Pak Ganjar datang sama mereka terus ngomong, kalian mau nyanyi apa? Gitu. Sebenarnya anaknya sendiri yang teriak-teriak ding Bu manggil Pak Ganjar. Pak, foto Pak. Mungkin Pak Ganjar kasihan tuh anak-anak kecil pakai dandan kayak gitu. Datangi Pak Ganjar. Terus tanya, kalian mau nyanyi apa? Mau nyanyi himne guru Pak sama terima kasihku. Oh iya, lah waktu itu saya juga lihat videonya, ada yang video waktu Pak Ganjar tuh ngomong sama anak-anak itu, terus dikasih, cuma diomongin, ya terima kasih ya, hebat. Wah itu anak-anak tuh senang semua. Katanya mereka pulang sama mamahnya tuh, aku tadi ngomong ketemu Pak Ganjar bilang, hebat, terima kasih, acungin jempol. Katanya capeknya itu sudah hilang katanya anak-anak ya. Anak-anak cerita ke mamahnya tuh capeknya sudah hilang. Dan anak saya itu juga pulang sampai ke rumah tuh masih joget-joget, dan sampai saya kirim ke papahnya, saya sudah tepar masuk angin ya, karena harus bangun jam 2 dia joget-joget dance. Karena apa? Mendapat apresiasi. Yang saya mau katakan di sini ialah betapa besarnya kekuatan apresiasi, kekuatan kata-kata yang positif, penguatan ya. Anak-anak itu yang latihan berjam-jam, mamanya aja yang liatin capek ya. Harus dandan jam 2 pagi, jam 3 pagi, harus nunggu, katanya di backstage itu enggak ada AC-nya ya, di ruangan panas pakai baju adat full make up. Mereka katanya capeknya hilang semua saat Pak Ganjar ngasih apresiasi, hebat ya, terima kasih ya. Maka kita harus banyak memberi apresiasi bagi orang lain, dan apresiasi itu ternyata mengubah vibe, mengubah suasana suatu komunitas. Saya pernah ada di satu komunitas yang dulu pemimpinnya tuh banyak kritik ya,
Tapi terus sekarang ada pemimpin baru yang lebih banyak memberi apresiasi. Ya, kritik masih ada, tentu kritik masih ada ya. Kritik itu untuk membangun. Bukan berarti kita tidak boleh kritik sama sekali, itu namanya munafik ya Bu ya. Kalau ngomongnya bagus-bagus ya, yuk main pianonya bagus, suaranya Misita bagus, kalau nyanyi itu nggak mungkin, itu pasti munafik. Kalau bilang suara Misita bagus waktu nyanyi itu Pak Andi bisa, oh munafik kamu ya. Pak Andi bisa teriak paling keras itu ya. Ya kritik tetap perlu, tapi apresiasi itu ternyata mengubah situasi ya. Jadi komunitas itu saat ada pemimpin yang banyak memberi apresiasi, kerjanya lebih semangat ya, lebih bersemangat untuk berkreasi juga ya, lebih bersemangat untuk berkreasi. Maka kita lebih banyak memberikan apresiasi kepada orang lain daripada kepo, pengen tahu, menunjukkan kesalahan orang lain ya. Oh kamu tuh hidupmu gini, gini. Kasih penghiburan, penguatan, apresiasi atas pencapaian dalam hidupnya, itu akan merubah segala sesuatu ya. Kayak anak-anak tadi bilang capeknya hilang semua ya. Maka Bapak Ibu Saudara, bukan berarti nggak boleh mendengarkan curhat orang lain ya. Tentu kita harus mendengarkan curhat orang lain, tapi saat orang lain curhat, daripada langsung beri nasihat apa yang harus dilakukan dalam hidupnya, kita dapat memulai dengan bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan bebannya. Kadang kalau orang curhat, kita akan, oh kamu tuh harusnya gini loh. Oh, sambil buku catatan plan E, plan B, plan C. Enggak, coba tanya dulu, kalau gitu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu butuh bantuan apa? Dan kadang orangnya cuma bilang, aku cuma butuh didengarkan ya. Mungkin ada saat-saat dia cuma butuh didengarkan. Dan mendapat orang yang mau mendengarkan kita dengan sepenuh hati itu luar biasa sekali. Yang mau sabar mendengar kita dengan sepenuh hati itu luar biasa sekali. Dan ingat, Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mata untuk kita lebih mendengarkan dari orang lain. Jadi coba tanyakan dulu, apa yang bisa aku bantu? Apa yang kamu perlukan saat ini? Celakanya kalau aku butuh pinjaman uang. Semoga gitu ya. Semoga ya. Kadang kan teman lama menghubungi terus curhat-curhat kan gitu ya Bu ya. Enggak tahu kalau Ibu enggak, kalau saya kadang gitu, atau nawari sesuatu. Kita tanya dulu apa yang bisa kita lakukan bagi orang itu ya. Daripada kita ngasih tahu kamu harus gini seperti itu. Nah, pesan Natal saya. Jadi ini minggu Advent. Ini minggu Advent Bapak Ibu, dan saya punya pesan Natal untuk kita semua. Agak panjang. Saya akan berusaha bacakan sama-sama. Saya akan berusaha bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pesan Natal, pesan saya menyambut Natal. Ya, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyambut Natal ini. Jadi selamat menyambut Natal. Mempersiapkan diri berkumpul dengan keluarga, berbagi sukacita dengan teman-teman lama. Semoga kita dapat lebih banyak membagikan damai sejahtera daripada kata-kata yang membawa lara. Dan kalau kita diberi kesempatan bertemu dengan orang-orang kerabat atau teman yang memberi nasihat berlebihan tanpa diminta, mungkin Tuhan sedang meminta kita untuk menunjukkan kasih yang lebih padanya. Karena mungkin mereka memang sedang butuh dianggap ada dan berguna bagi orang lain. Seperti terangnya bintang timur di malam hari saat Yesus lahir, mari kita melihat segalanya dengan sisi yang lebih terang. Kalau bertemu orang dengan kepoisme berlebihan juga, mungkin itu orang yang butuh disayangi, orang yang butuh diperhatikan sebenarnya. Jadi mari kita melihat dengan sisi terang, seperti terangnya bintang di saat malam Tuhan Yesus lahir. Terima kasih, mari kita bersama-sama berdoa pada saat ini. Kita akan sekali lagi menyanyikan lagu yang kita nyanyikan sebelum ibadah tadi, sebelum firman Tuhan tadi.
kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kasih yang luar biasa lebih dari yang kami perlukan. Maka biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkan kami juga menyalurkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Memberikan diri kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Memberikan diri kami yang lebih untuk mendengarkan orang lain Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami untuk setiap apa yang kami katakan bagi orang lain Tuhan. Untuk setiap interaksi bagi orang lain. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang Engkau pertemukan dalam hidup kami, Engkau punya maksud dan rencana indah di dalamnya. Engkau membawa kami bertemu dengan orang-orang itu untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Maka biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk setiap apa yang kami katakan pada orang lain. Bagaimana kami bertindak, bagaimana kami bersikap. Hanya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dan menuntun kami Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya bukan membawa kemuliaan bagi diri kami sendiri, tapi kemuliaan bagi nama-Mu. Nama-Mu semakin dipermuliakan dan orang dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami setiap hari bahwa hidup kami berharga di mata-Mu, dan hidup kami Engkau jadikan ada di dunia ini untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat semua? Iya. Terima kasih kepada Ibu Nita. Saya kalau membahasakan Ibu Nita itu ke Pak Andi itu bilangnya Mama Nita ya. Soalnya kenapa waktu itu
Pak Andi pernah mengirimkan kontaknya, nomornya Ibu Nita, judulnya Mama Nita. Jadi tak inget-inget, terus aku bilangnya Mama Nita gitu. Nah, ya mungkin habis itu dihapus karena mau dikirim ke saya. Ya, sekali lagi terima kasih, dan kami sangat terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Mama Nita. Sekali lagi tepuk tangan buat Mama Nita. Hari demi hari Tuhan telah mengukir hidupmu. Mungkin engkau pernah menyesal dan berkata, mengapa engkau harus lahir ke dunia ini? Tapi hari ini aku ingin memberitahu bahwa Tuhan telah menenun engkau. Bahkan sejak engkau belum menyadari, sejak dari kandungan ibumu, Tuhan telah menenun engkau dan menjadikan engkau seperti sekarang ini, seperti yang Dia mau. Terima kasih sahabatku, engkau telah menjadi salah satu sayap yang membuat aku terbang hari ini. Terima kasih sahabatku, dan sadarilah apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan engkau. Happy birthday 9 Desember 2022. Happy birthday buat William Eka Putra yang ke-30. Nyanyi sama-sama ya. Ayo lompat. Tepuk tangan sekali lagi. Dan yang merasa mempunyai nama itu, saya undang untuk maju. Yang merasa mempunyai nama itu, oh ada ternyata, saya kira enggak ada loh. Oke. Kita akan berdoa untuk umur yang telah ditambahkan, berarti stoknya berkurang 1. Tidak apa-apa ya. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala kita, Fandi Prasetya Kusuma, untuk maju ke depan mendoakan. Maju pasti ke depan, nanti saya diprotes lagi ya. Untuk maju dan mendoakan saudara kita yang terkasih. Ulang tahun yang keberapa aku, Willy? Life begin at 40. Katanya hidup tuh mulai 40. Berarti masih 10 sangat tahun lagi. muda. 10 tahun lagi baru lahir ya. Lah ya, kan hidup mulai umur 40 toh. Ini masih 10 tahun lagi Pak. 10 tahun ke depan, nah, belum lahir malahan ya. Oke teman-teman, hari ini siapa yang berulang tahun? Pak Willy. Sayang Pak Willy, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang sayang Pak Willy. Oke, yuk kita sama-sama kedangkan tangan, kita lepaskan berkat untuk Pak Willy yang tepat hari ini bertambah usianya. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih anugerah-Mu limpah atas hidup saudara kami. Untuk Kak Willy yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun di hidupnya. Sekian puluh tahun hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu limpah, anugerah-Mu besar dalam hidupnya. Biar mulai hari ini kedalaman yang baru Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Pengenalan yang anyar akan Tuhan dilimpahkan di hari-harinya. Kami lepaskan berkat terbaik yang sudah Tuhan tetapkan dan siapkan, digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang bersatu hati sama-sama katakan amin. Lilinnya perlu ditiup Pak. Loh, lilinnya baru ditancepin. Oh, Halo. jadi kita lilinnya baru tancepin ya. Iya. 03 apa 30 ya ini ya? 03. 03. Oke. Make a Biasanya wish. kalau tradisi di TSOL habis dinyalakan langsung dihabiskan kuenya. On the spot ya. On the spot. Lilinnya langsung dimakan, itu cara barbar. Yang disuruh habiskan malah lilinnya Pak. Mukbangnya lilin ya kan. Yuk kita hitung bareng-bareng ya teman-teman ya. Dan lilin akan ditiup. 1, 2, 3. Oke, sah. 30 tahun. 30 Dan tahun. puji Tuhan kita semua tidak mengikuti kepoisme. Sudah terima firman-Nya jadi kita enggak nanya kapan nikahnya. Kayak gitu. Ya, kita enggak mau kepo ya. Ada kado Oke. dari School of Life dari Oke. KJS Worship ya. Kadonya sudah siap yang kunci tadi loh. Yang diparkir di luar itu. Sudah. Tadi ada dokumentasi Oh, belum ya. belum ya. Sudah, Pak. Dokumentasi, ingat Miss. Saya pilihkan satu ya Pak. Apa? Bukan satu. Pak deh kok mic-mu echo Pak, kayak penyanyi. Oke. Ini memang ini random ya Pak Willy, kalau misalnya keliru nanti boleh ditukar karena harusnya kunci immobilizer gitu ya. Kuncinya kayak Kalau gitu. salah berarti ditukar. STNK sekarang digital Pak, gak modal pakai gitu ya, langsung scan gitu ya. Oke. Kalau bukan kunci silahkan tukarkan ke Pak Fandi ya. Iya, saya kasih kunci gitarnya Pak. Oke. Selamat ulang tahun. Selamat Nanti ulang teman-teman tahun. boleh kasih salam habis Kasih ini ya. salam aja, jangan kasih Oke. yang lain-lain ya. Oke, terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Setelah saya menyampaikan puisi dadakan saya ya, sekarang ada juga yang akan mempersembahkan sesuatu buat Pak Willy ya. Kita tampilnya Topo Prasetyo Nugroho. Tampilnya apa? Janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
persembahan yang luar biasa. Saya dengar-dengar kok mirip Ebit ya suaranya ya. Mungkin akan melanjutkan album-albumnya Ebit yang sempat terhenti ya. Pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih buat semakin banyak yang subscribe di KJS Worship dan viewsnya juga semakin banyak. Saya berharap semakin banyak juga KJS Worship menjadi berkat bagi semua orang. Jangan ragu-ragu untuk share, like dan subscribe. Jika teman-teman ingin KJS Worship semakin banyak ditonton sama teman-teman yang lain ya. Begitu saja, dan saya ucapkan selamat Natal karena kita masih di suasana Natal ya. Masih banyak kejutan-kejutan yang Tuhan akan berikan kepada kita tentunya ya. Dan yang kita harapkan adalah kejutan-kejutan yang positif. Dan kita berdoa kita dapat mengakhiri tahun ini dengan baik. Masih ada waktu untuk mempersiapkan akhir tahun. Dan kita akan memasuki awal tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, dunia atau siapapun atau apapun mungkin akan semakin tidak pasti, dan mungkin banyak ramalan bahwa dunia ini menuju ke arah yang tidak pasti. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah yang tidak pasti itu menjadi pasti. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami umat pilihan-Mu yang telah ditebus oleh darah Maha Kudus, tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagimu kemuliaan
berkat yang dari Tuhan, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami, yang tersenyum melihat hidup kami, yang senang melihat umat-Mu hidup dalam perkenan ilahi. Engkau mencurahkan berkat terbaik atas setiap kami. Engkau menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kami kasih karunia, melimpahkan perkenan dalam hidup kami. Hidup kami dibuat lurus di hadapan Tuhan, dibuat benar sepanjang pekan ini, limpah dengan segala sesuatu yang benar dan baik. Roh kami makin hari makin perkasa, lekat pada Sang Maha Tinggi. Jiwa kami makin hari makin dipulihkan, makin selaras dengan kehendak Tuhan. Tubuh kami makin hari, seluruh sel hidup kami kuat, semakin hari semakin sehat untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami. Hati yang lekat pada Tuhan, melebihi apapun di dunia ini, Tuhan anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.